Nanti teman-teman bisa saksikan sendiri. Oke teman-teman, balik lagi di RB Reptile Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget pokoknya yang terus pantau, terus tonton, terus simak, terus belajar bareng sama saya, sama gua. Anak gua aja lah ya, nggak terlalu formal banget lah ya. Nah teman-teman, beberapa hari ini gue mikirin konten apa yang mau gue bahas ke teman-teman. Ada yang bilang bahas kura-kura, nanti kita akan bahas kura-kura, sabar ya. Ada juga masukan tentang hitung sisik. Waduh, berat menurut saya. Nanti ketika saya ngasih konten edukasi tentang sisik, kita stres semua bareng-bareng. Identifikasi ular teman-teman, maksudnya hitung sisik. Tapi gue cukup tertarik dengan dengan satu channel ya. Dengan satu channel ketika gue lagi buka YouTube, channel itu nongol ya. Channel itu nongol dan keren banget lah menurut gue. Itu adalah tentang buaya Rizka ya. Nah, buaya Rizka ini channelnya luar biasa. Saya kagum dengan si bapak. Saya nggak tahu namanya, tapi saya mantau terus channelnya. Kenapa saya nggak tonton detail? Itu nanti takutnya saya pengen memelihara buaya lagi teman-teman. 15 tahun lalu, 10 ya kurang lebih 12 tahun lalu saya pernah memelihara krokodil porosus ya. Satu dilindungi ya. Itu rekam jejak yang kelam ya menurut saya. Dan saya tidak mau coba-coba lagi karena dia imut ketika kecil, ketika gede resiko, kemudian banyak lah yang harus kita pikirkan ya. Karena ukuran buaya itu nggak bisa terus-terusan kecil teman-teman, dia akan terus besar. Apalagi di Indonesia tidak punya buaya kerdil ya. Rata-rata buayanya bisa berukuran 2 meter up ya. Nah, balik lagi ke Rizka, buaya hebat ini dari Kalimantan ya. Maaf kalau salah ya. Saya cuma melihat tingkah laku dan karakter Rizka ketika masuk sebuah konten video mereka ya. Ini pernah terjadi juga di Kolombia tentang ponco atau poco ya, tapi buaya itu telah meninggal dunia. Tapi yang saya tahu yang di Kolombia ini buayanya ini diselamatkan oleh si bapak ini, kemudian sehingga terjadilah sebuah ikatan batin ya. Ini hanya asumsi ya teman-teman, konten kali ini adalah asumsi, tidak ada penelitian konkret yang saya bahas ya. Ketika kalian memang mau membicara tentang penelitian konkret, kalian boleh baca jurnal-jurnal tentang about semuanya tentang krokodil atau buaya yang ada di Indonesia. Saya udah pernah bahas kok buaya apa aja yang ada di Indonesia di konten sebelumnya. Nah, ini asumsi saya sebagai pecinta satwa liar, pemerhati, pengamat, dan juga pernah memelihara seekor krokodil porosus beberapa belas tahun lalu ya. Dulu saya sempat punya juga porosus yang memang kondisinya, ini cerita 10 tahun lalu ya teman-teman, jangan ditiru ya, karena tidak boleh melihara buaya muara. Saya punya karakter yang dominan kalem waktu itu ya, hampir tidak pernah strike. Ketika saya pengen strike itu menggigit ya, atau menyerang ya teman-teman. Sampai dia berukuran 1 meter lebih pun saya sering bawa ke kampus dulu, sekitar tahun 2007 itu ya, 2007 sampai 2009 ya. Dan ketika ada orang banyak pun dia tidak menyerang, melainkan hanya mundur teman-teman, membuka mulut, tetap membuka mulut. Saya nggak ikat ke mulutnya. Nah, kemudian ada 2 ekor itu belum lama juga saya evakuasi 2 ekor baby yang disundupkan oleh orang di kantor pos ya, yang saya serahkan 2 ekor baby anak buaya muara itu ke BKSDA Cibinong teman-teman, bareng Damkar Kota Depok. Nah, di situ ada 2 ekor ya. Nah, yang satu agresif, yang satu pasif ya. Mereka berdua memiliki karakter yang berbeda. Krokodil porosus yang dikenal buaya paling ganas di dunia, tapi saya bisa membantah itu. Kenapa? Karena banyak banget teman-teman ya, maaf apa ya teman-teman ya,
kita akui kita salah, kita memelihara buaya muara. Walaupun saya memeliharanya lebih dari 10 tahun lalu. Mungkin saat ini teman-teman masih ada yang memelihara ya, kita tidak tahu. Teman-teman mungkin bisa komentar seberapa jinak buaya kalian. Jinak indikasinya dalam jinak buaya ya, tidak seperti buaya liar maksud saya, bukan jinak seperti boneka. Mereka punya mulut yang besar, rahang yang kuat, dan gigi yang cukup tajam tentunya. Jadi sangat berisiko tinggi kalau kita bilang jinak boneka. Kenapa saya bisa mengkategorikan bahwa buaya itu adalah reptil yang memiliki kasih sayang, reptil yang memiliki kasih sayang, reptil yang memiliki hati nurani, bahkan reptil yang memiliki feeling ataupun perasaan menurut saya. Kenapa seperti itu? Yang pertama, banyak kasus ataupun video buaya-buaya yang bisa disentuh dan didekati oleh orang, tidak seagresif seperti buaya pada umumnya. Ya, kemudian satu-satunya reptil menurut saya yang merawat, mengerami, membimbing anaknya sampai anaknya bisa berburu sendiri hanya krokodile atau buaya, teman-teman. Jadi di sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa reptil yang memiliki perasaan kemungkinan hanya dari kelompok krokodil ya. Kenapa begitu? Ya tadi saya bilang, mereka merawat bayinya, mengukur tekanan rahang ketika membawa anaknya menuju ke air. Ketika ada pengganggu atau predator lain, si ibu akan mengamankan si anaknya. Ini sungguh luar biasa. Nah, ini terjadi juga di Rizka, buaya besar loh itu yang terdapat di Indonesia dan begitu dekat dengan si bapak. Wow, teman-teman bisa lihat videonya seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana coba begitu dekatnya si bapak dengan buaya muara yang ada di sungai alami, bukan di dalam kandang, penangkaran ataupun kolam besar milik si bapak. Ya, buaya Rizka ini sudah memiliki heart feeling sama si bapak. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang lagi, sekali lagi saya bilang, sepertinya hanya reptil buaya lah yang memiliki perasaan. Dan buaya juga masuk dalam kategori hewan yang setia. Ya, ini lagi kembali saya bahas. Ya, ada satu suku yang tradisi menikahnya dengan roti buaya. Ini melambangkan kesetiaan. Mereka akan berpasangan seumur hidup. Nah, ketika pasangannya mati, mereka akan menduda atau menjanda sampai mati. Nah, di sini kita bisa simpulkan lagi bahwa ternyata memang Rizka punya perasaan dengan si bapak. Entah ketergantungan, teman, bukan ancaman, ataupun perasaan saling sayang. Ya, seperti kita bisa melihat induk buaya yang menggiring beberapa anaknya dan menempatkannya di rahang yang cukup kuat itu dengan mengukur seberapa kuat tekanan rahang mereka. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Ini pendapat saya, asumsi Arbi Reptil. Silakan teman-teman komen di bawah ya. Mungkin bercerita tentang teman-teman yang pernah bertemu buaya atau memelihara buaya. Hati-hati tapi karena satwa buaya masuk dalam spesies dilindungi PP nomor 7 tahun 99 P106. Oke teman-teman, sampai sini dulu edukasi saya kali ini. Bukan edukasi sih, ini sharing ya tentunya. Asumsi saya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.